Halo, selamat datang di sini. Suarakan isi nuranimu, sebuah podcast di mana kamu boleh melepas suara. Suara yang mungkin sudah lama kamu simpan dan kamu tahan karena takut, ragu, atau mungkin kamu sendiri nggak tahu harus cerita ke siapa. Tenang, di sini kamu nggak sendirian. Suarakan isi nuranimu, karena cerita nggak harus sempurna, yang penting nyata. Dan kali ini aku akan membacakan kisah dari seseorang yang telah mengirimkan ceritanya. Selamat mendengarkan. Kata orang, cinta pertama adalah yang paling indah. Tapi tidak ada yang memberitahu betapa sakitnya jika harus melepaskannya. Namaku Reni, dan hari ini aku ingin bercerita. Bukan untuk mengungkit masa lalu, apalagi mencari simpati. Tapi karena kadang isi kepala terlalu penuh. Dan mungkin dengan bercerita hatiku bisa sedikit lega. Aku dibesarkan oleh nenekku, perempuan yang begitu menyayangi tapi juga begitu menjaga. Dari kecil, aku hidup dalam aturan, tidak boleh dekat dengan laki-laki, tidak boleh pulang terlambat, tidak boleh pacaran. Dan semua itu aku jalani. Saat teman-temanku mulai mengenal cinta, aku sibuk ikut rohis. Bukan karena aku alim, tapi karena aku tidak punya pilihan. Dan dalam diam, aku ingin punya hidup yang bisa aku pilih sendiri. Setelah lulus SMA, aku memilih kuliah jauh dari rumah. Aku ingin belajar hidup mandiri. Bukan hanya dari buku, tapi dari luka, rindu, dan keberanian untuk berdiri sendiri. Dan disinilah semuanya dimulai. Aku bertemu seorang pria, yang akan aku sebut sebagai Awan. Kenapa Awan? Karena dia lembut, tenang, dan ketika bersamanya, segalanya terasa ringan. Dia pria yang cukup populer di kampus, banyak yang mengaguminya. Tapi entah mengapa, semesta selalu mempertemukan kami. Kebetulan kami satu kelas, satu organisasi, dan satu kelompok ospek. Kami mulai sering bertemu, mengobrol, dan menghabiskan waktu bersama. Awalnya aku hanya mengaguminya dari jauh, tapi lambat laun rasa itu tumbuh, perlahan tapi nyata. Dan yang mengejutkan, dia pun merasakan hal yang sama. Dan ya, kami akhirnya pacaran. Itu adalah momen paling bahagia dalam hidupku. Bukan karena akhirnya aku punya pacar, tapi karena seseorang memilihku. Dengan tulus, dia menjadi cinta pertamaku. Seseorang yang membuatku merasa aku berharga. Tapi seperti awan, dia menyimpan hujan. Dia masih dibayang-bayangi masa lalunya, seseorang dari SMA-nya yang ternyata satu kampus dengan kami. Katanya, dia sedang berusaha melupakan wanita itu. Dan bodohnya, aku percaya. Kami menghabiskan hari-hari bersama, mengerjakan tugas kuliah, melakukan tugas organisasi. Kelas pun terasa cukup jika ada dia. Tapi hidup tidak selamanya tentang kita. Suatu hari dia memberi kabar, ayahnya meninggal dunia. Dia hancur, dia kehilangan arah, dan aku berusaha menjadi rumah. Aku membantu mengerjakan tugas kuliahnya. Aku menemaninya saat dia tak sanggup berdiri sendiri. Aku ada sepenuhnya untuk dia. Namun, di tahun 2019, pandemi COVID memisahkan jarak kami. Kuliah jadi online, kami LDR. Dan dari sanalah semuanya mulai retak. Dia tiba-tiba menghilang tanpa kabar dan pesan. Aku bertanya-tanya, tapi dia tetap diam hingga suatu hari semua pertanyaanku terjawab. Dia kembali dekat dengan masa lalunya, dengan perempuan yang katanya sudah dia tinggalkan. Aku hancur, bukan karena dia kembali pada yang lama, tapi karena selama ini aku ternyata hanya jeda. Seseorang yang datang saat hatinya belum benar-benar pulih. Ketika aku tanya, dia hanya bilang, "Aku sayang sama kamu, tapi aku juga belum bisa lupain dia." Enak sekali ya, sayang pada dua orang di waktu yang sama. Dan aku harus bagaimana? Aku bukan tempat pelarian, aku bukan pengganti. Aku mencintainya sepenuh hati, bukan separuh kesempatan. Akhirnya, dengan air mata yang tidak sempat jatuh, aku pergi. Bukan karena aku tidak sayang, tapi karena aku sayang pada diriku sendiri.
Kami berpisah tanpa teriak, tanpa perdebatan. Hanya hening dan keputusan berat yang tidak bisa dibatalkan. Setelah itu, kami tidak benar-benar hilang dari hidup satu sama lain. Sesekali dia menyapa, menanyakan kabar. Tapi aku tahu semuanya sudah berbeda. Dan sekarang, dia ada di negeri yang jauh, mewujudkan cita-citanya. Sedangkan aku masih di sini, berusaha memaafkan, berusaha mengikhlaskan, berusaha melupakan. Meskipun tidak pernah bisa sepenuhnya. Karena katanya, cinta pertama itu memang tidak untuk dimiliki, hanya untuk dikenang. Dan mungkin untuk dijadikan pelajaran. Dan untuk sekarang, kalau dibilang aku masih berharap, aku sudah tidak lagi berharap. Karena aku juga berhak untuk bahagia dengan pria yang menyayangiku. Hanya saja, kalau untuk lupa, aku tidak bisa. Karena aku tidak amnesia. Apalagi kalau mendengarkan lagu yang dulu sangat sering kami dengarkan. Benar ya, kata orang, jangan menyimpan seseorang di dalam lagu. Tapi ya memang begitulah, ada kalanya kita akan merasakan kisah yang teramat sakit sebelum akhirnya bahagia. Dan begitulah kisahku. Terima kasih sudah mau jadi tempatku berbagi. Oke, terima kasih sudah berbagi kisahnya Reini. Semoga yang bersamamu sekarang akan jadi selamanya ya. Dan untuk kamu yang sedang mendengarkan, kalau ceritanya terasa mirip, semoga kamu tahu kamu gak sendirian. Dan jika suatu hari terasa terlalu berat untuk dipikul, ingat, kamu selalu bisa bersuara di sini. Suarakan isi nuranimu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Oh iya, kalau misalnya kalian mau kirim cerita, nanti boleh dikirim di email yang ada di deskripsi ya. Oke, bye-bye. Untuk yang pernah singgah, ku dengar kau telah bahagia. Sudikah berbagi caranya, karena ku tak bisa.